Tiongkok jelas bukan sekutu Rusia. Teman tanpa batas itu cuma omong kosong. Tapi menurut saya Kanda, yang paling Tiongkok pedulikan adalah menjaga status quo, menjaga akses ke minyak dan gas Rusia yang murah. Putin ingin mengintimidasi Polandia, itulah sebabnya dia mengirim 1.000 tentara Rusia ke Belarus untuk ikut serta dalam latihan yang mensimulasikan invasi ke negara Polandia. Tapi sekarang, tampaknya taktik intimidasi Putin justru berbalik menyerang dirinya dengan sangat buruk. Polandia menurunkan 40.000 tentaranya sendiri di sepanjang perbatasan dengan Belarus, dan selain itu, mereka menutup pos-pos perbatasan yang menghubungkan Tiongkok, Rusia, dan Belarus ke Eropa. Sekarang, Belarus panik, Tiongkok panik, dan tentu saja Rusia mulai merasa tertekan. Jadi hari ini, mari kita bahas secara tepat apa yang sebenarnya coba dilakukan Rusia, mengapa itu menjadi bumerang, dan mengapa Tiongkok sangat marah karena hal ini. Kawat berduri dipasang ketika Polandia menutup 2 pos perbatasan terakhir dengan Belarus. Warsawa menutup perbatasan hingga pemberitahuan berikutnya karena latihan militer Rusia dan Belarus. Kami telah menutup lalu lintas di perbatasan Polandia-Belarus. Hal ini akibat manuver Zapad yang langsung ditujukan ke Polandia dan Uni Eropa. Manuver-manuver ini melatih skenario perang agresif terhadap negara kita. Jadi, semuanya dimulai dengan latihan militer Rusia-Belarus yang berlangsung tepat di perbatasan Polandia. Latihan itu disebut Zapad 2025 yang secara harfiah berarti Barat 2025 sekarang. Terakhir kali latihan ini benar-benar terjadi adalah pada tahun 2021 ketika Rusia menggunakan latihan tersebut sebagai alasan untuk mengumpulkan 20.000 personel militer Rusia tepat di perbatasan Ukraina. Dengan pengetahuan masa lalu, kita kini tahu. Rusia juga menggunakan latihan tersebut sebagai uji coba untuk invasi skala penuh ke Ukraina yang terjadi hanya beberapa bulan setelah latihan tahun 2021. Tapi jika kita membandingkan latihan tahun 2021 dengan yang sedang dilakukan Rusia saat ini, kita bisa melihat bahwa militer Rusia sedang menderita luar biasa. Karena terakhir kali mereka melibatkan 20.000 personel militer Rusia, sedangkan kali ini hanya beberapa ribu saja. Dan beberapa perkiraan bahkan menyebutkan hanya sekitar 1.000 tentara Rusia yang ada di sana, bersama dengan 7.000 tentara Belarusia. Ini menunjukkan kekurangan tenaga kerja yang sedang dihadapi Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Sekarang, bahkan dengan pasukan yang kecil seperti itu, Polandia tetap tidak senang dengan Rusia yang melakukan latihan militer tepat di perbatasannya. Jadi mereka mengumumkan 1 minggu sebelum latihan bahwa Polandia akan menutup semua pos perbatasan sampai latihan tersebut selesai. Itu adalah rencana awalnya. Latihan dijadwalkan 12 sampai 16 September dan Polandia menutup perbatasan pada 9 September. Semua ini sudah diketahui publik bahkan sebelum latihan itu dimulai. Namun yang membuat situasinya semakin buruk adalah serangan drone Rusia terhadap warga negara Polandia. Jadi begini, pada tanggal 10 September, hanya 1 hari setelah Polandia menutup perbatasannya dan 2 hari sebelum latihan Zapad ini seharusnya dimulai. Sebanyak 19 drone Rusia melanggar wilayah udara Polandia dalam serangan malam hari yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap NATO. Ini adalah pertama kalinya jet NATO digunakan untuk menembak jatuh drone Rusia demi melindungi warga Polandia. Sebagai tanggapan, Polandia mengaktifkan pasal 4 NATO. Ini memungkinkan negara anggota untuk meminta konsultasi ketika mereka merasa keamanan mereka terancam. Sementara semua ini terjadi, kepanikan menyebar di seluruh perbatasan Belarusia. Lebih dari 1.500 kendaraan terjebak saat mencoba menyeberang ke Polandia ketika perbatasan ditutup. Dan setelah serangan drone Rusia, pihak berwenang Polandia benar-benar mengatakan bahwa penyeberangan perbatasan akan ditutup tanpa batas waktu dan mereka hanya akan dibuka kembali jika pihak berwenang benar-benar yakin 100% bahwa tidak ada ancaman yang datang dari timur. Sekarang, disinilah semuanya menjadi menarik karena Tiongkok sebenarnya sangat
bergantung pada penyeberangan perbatasan ini yang menghubungkan Tiongkok, Rusia, Belarus ke Eropa. Tapi sebelum kita membahas bagaimana keterlibatan Tiongkok, mari kita bahas dulu dengan cepat bagaimana Rusia menanggapi tindakan Polandia. Mari kita dengar dari juru bicara Rusia, Dmitry Medvedev. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut kekhawatiran Eropa soal latihan ini sebagai reaksi emosional berlebihan. Mereka bisa menganggap pengabaian kekhawatiran itu sebagai bukti bahwa kekhawatiran tersebut benar. Nah, Peskov berulang kali mengatakan bahwa latihan tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu manapun, dan negara-negara lain tidak perlu khawatir. Namun, Eropa, khususnya negara-negara Baltik, berhak merasa khawatir. Dulu kayak Rusia kerap memakai latihan militer sebagai persiapan agresi nyata, seperti invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022 invasi, itu mengikuti latihan yang dilakukan pada tahun 2021. Anggota NATO di sayap timur seperti Polandia, Lituania, dan Latvia kini siaga tinggi, terutama usai insiden drone itu. Polandia menutup Kopolski Samobodas dengan Belarus, sementara Polandia, Latvia, dan Lituania juga menutup sebagian wilayah udara mereka. Dan Swinegrais ini juga sedang melakukan latihan militer akhir-akhir ini dengan perhatian khusus pada koridor Sublaki. Ini adalah tanah yang menghubungkan negara Baltik dengan Eropa lain dan dianggap salah satu bagian paling rentan di timur NATO. Sekarang mari kita bicara tentang Tiongkok. Saya yakin kalian masih ingat Belt and Road Initiative, inisiatif sabuk dan jalan Tiongkok. Nah, tebak apa? Belarus sebenarnya adalah salah satu pusat yang lebih penting dalam rencana Xi Jinping untuk menguasai dunia. Lalu lintas kereta api melewati Belarus yang menghubungkan pabrik-pabrik Tiongkok ke konsumen di Eropa, dan lalu lintas yang sama dari Belarus masuk ke Polandia. Bahkan 90% dari semua barang kereta api yang bergerak dari Tiongkok ke Eropa sebenarnya melewati jalur kereta api ini. Sekarang, sayangnya bagi Tiongkok, taktik intimidasi Rusia justru berbalik arah dan merugikan ekonomi Tiongkok. Karena sejak Polandia menutup perbatasannya, barang-barang Tiongkok terjebak di Belarus di mana orang-orang sebenarnya tidak punya uang untuk membeli bahkan barang-barang Tiongkok yang murah sekalipun. Saya rasa itulah yang terjadi ketika Anda hidup di bawah kediktatoran. Sekarang, ini bukan masalah kecil bagi Tiongkok, karena menurut data tahun lalu yang dipublikasikan, sekitar 29 miliar dolar perdagangan terjadi melalui perbatasan ini, yang sekarang telah ditutup tanpa batas waktu oleh Polandia. Itulah sebabnya kita melihat Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi segera pergi ke Polandia untuk mencari cara agar perbatasan itu bisa dibuka kembali secepat mungkin. Pejabat Polandia mengakui gangguan tani merugik, namun mereka menekankan bahwa keamanan lebih penting. Bagi Beijing, waktu kejadian ini sangat sulit. Kereta ekspres Tiongkok Eropa adalah proyek utama yang menghubungkan pabrik Tiongkok dengan konsumen Eropa. Ini lebih cepat daripada pengiriman melalui laut dan lebih murah daripada mengirim barang melalui udara. Tiongkok memandang diri Polandia sebagai mitra penting dalam sistem ini. Saat Warsawa menutup perbatasan, Beijing langsung menunjukkan ketidakpuasan. Diplomat Tiongkok menilai kereta api itu menguntungkan kedua pihak. Eropa mendapat barang cepat dan terjangkau, sementara eksportir Tiongkok memperoleh akses ke salah satu pasar terbesar dunia. Para pemimpin Polandia berpendapat perbatasan adalah bagian dari pertahanan nasional. Sekarang, mari kita bahas apa yang dimaksud Polandia ketika mereka mengatakan Tiongkok perlu menahan Moskwa. Karena itu tidak terkait dengan invasi Ukraina saat ini. Tidak. Sebenarnya, ini tentang perang hibrida yang telah dilakukan Rusia dan Belarus terhadap Polandia sejak tahun 2021. Jadi begini, pada saat itu, diktator Belarus Lukashenko menghadapi sanksi berat dari Amerika Serikat karena menindak para pengunjuk rasa dan memaksa pesawat Ryanair mendarat untuk menangkap seorang jurnalis pembangkang. Belarus tidak senang dengan sanksi tersebut. Jadi, sebagai balasan, mereka membuka front baru dalam perang. Migrasi. Begini cara kerjanya. Belarus mulai menarik para migran dari Timur Tengah dan Afrika dengan janji kemudahan masuk ke Uni Eropa. Agen perjalanan yang terhubung dengan pemerintah mengiklankan paket wisata ke Minsk, lengkap dengan penerbangan visa dan bahkan penginapan hotel. Setelah para migran tiba,
penjaga perbatasan Belarus mengawal mereka ke perbatasan Polandia, Lituania, dan Latvia. Seringkali mereka memotong pagar kawat berduri dan mendorong kelompok-kelompok ini langsung menuju wilayah Uni Eropa. Polandia menuduh Belarus menjadikan orang-orang ini sebagai senjata dalam permainan politik. Masuknya migran secara tiba-tiba memberikan tekanan besar pada kota-kota perbatasan Polandia, membuat pasukan keamanan kewalahan dan memicu seruan kemanusiaan di hutan, di mana para migran terjebak di antara penjaga Belarus dan Polandia. Beberapa bahkan tewas membeku di musim dingin. Namun tujuan Lukashenko bukanlah belas kasihan, melainkan pemaksaan. Dengan secara sengaja menciptakan kekacauan di perbatasan Uni Eropa, Belarus berharap dapat mendestabilisasi Polandia dan memaksa Uni Eropa mencabut sanksi serta membalas dukungan Barat terhadap oposisi Belarus. Banyak analis percaya Rusia diam-diam mendukung strategi ini karena setiap gesekan di dalam NATO akan menguntungkan Moskow. Ketegangan ini juga memicu perdebatan politik di dalam Polandia antara mereka yang menuntut sikap tegas terhadap migrasi yang dipersenjatai oleh Lukashenko dan mereka yang khawatir terhadap dampak kemanusiaannya. Nah, sekarang Polandia menggunakan strategi serupa untuk membuat Belarus dan Rusia berhenti. Polandia telah memutus jalur utama Tiongkok ke Eropa dan mereka ingin Xi Jinping menggunakan pengaruhnya terhadap Moskow untuk menghentikan perang terselubung ini. Tapi masalahnya, Polandia memang pernah mencoba hal seperti ini tahun lalu dan itu tidak berhasil. Maksudnya, itu tidak berhasil dalam jangka panjang. Menurut Menteri Luar Negeri Polandia, hal itu memang membantu selama beberapa bulan. Tapi tak lama kemudian, Tiongkok mengurangi tekanannya terhadap Belarus dan Rusia, dan negara-negara ini kembali ke cara lama mereka. Nah, kali ini, operasi hibrida semakin intensif, jadi otoritas Polandia memiliki kemauan politik yang lebih besar untuk memastikan Tiongkok melakukan sesuatu yang menghasilkan solusi jangka panjang. Sekarang, ini bukan satu-satunya masalah perbatasan yang dihadapi Rusia. Faktanya, Uni Eropa sekarang sedang membahas larangan visa bagi semua warga Rusia yang masih mengunjungi negara-negara Eropa. Sementara itu, pemerintah mereka sedang melakukan invasi ke negara berdaulat. Ini yang ingin saya bahas dengan jurnalis Ukraina Colin Robertson. Dia sangat kritis terhadap Uni Eropa yang pada dasarnya membiarkan orang Rusia melanjutkan hidup seperti biasa sementara orang Ukraina terbunuh akibat invasi Rusia. Saya mengundangnya ke podcast. Tapi sebelum diskusi, saya ingin menunjukkan apa yang telah dia perdebatkan. Karena hal ini telah menyebabkan cukup banyak kehebohan di komunitas Rusia yang berada di luar Rusia. Saya tidak tahu mayoritas orang Rusia biasa peduli. Mereka tidak peduli pada tahun 2014 dan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka juga tidak peduli pada tahun 2022. Dan saya mencari pada satu-satunya pengungsi Rusia yang melarikan diri sebagai pengungsi Amazon. Mereka tidak peduli dengan tindakan mereka di Georgia, Suriah, Timur Tengah, Crimea, dan Ukraina. Ya, tapi begitu sanksi mulai diberlakukan dan mereka tidak bisa memesan McDonald's ke rumah mereka. Mereka tidak bisa menerima paket Amazon mereka. Saat itulah mereka merasa itu sudah keterlaluan. Lalu mereka memutuskan untuk melarikan diri dari Rusia karena mereka tidak peduli karena pola pikir Soviet telah ada dan masih ada untuk waktu yang sangat-sangat lama. Itu tidak runtuh tahun 1991 hanya berubah. Dan pola pikir Soviet adalah bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan manusia dan memiliki keyakinan mendasar yang sangat kuat, sebenarnya sangat rasis, bahwa tanah air Rusia dan genetika menjadi orang Rusia adalah segalanya dan semua orang lain hanyalah negara-negara yang harus dijajah. Itu adalah keyakinan universal di seluruh masyarakat Rusia dari kelas bawah hingga atas. Jika propaganda tandingan terhadap Rusia muncul dan orang Rusia sadar apa yang terjadi, mereka tidak bisa dibedakan. Ketika saya berada di Kursk, saat tadi saya berbicara dengan teman orang Rusia di wilayah Rusia dan menanyakan kepada mereka apa pendapat mereka tentang apa yang terjadi di Ukraina. Banyak dari mereka sebenarnya acuh tak acuh dan bahkan mengeluh keadaan terganggu. Jaringan seluler Kesmari mereka kesal tak bisa menghubungi kerabat. Mereka fokus pada pengalaman sendiri, bukan tindakan negara terhadap Ukraina. Entum adalah sikap acuh tak acuh yang tidak akan berubah. Rusia dan rakyatnya tak bisa diyakinkan sebaliknya. Navalny dimaksudkan sebagai alternatif Putin, seharusnya menjadi kebangkitan besar dan titik balik indah bagi Rusia. Dukungan untuk Navalny sudah ada, kini ia telah meninggal. Invasi Ukraina, dia cuek soal invasi Crimea. Karena oposisi Rusia pun masih memiliki pola pikir Soviet terkait tanah air dan kolonialisme. Dan itu tidak akan berhenti ketika Putin berakhir. Dan itu juga tidak akan berhenti ketika orang-orang di Rusia tahu apa yang sedang terjadi.
Itu hanya akan berhenti ketika Rusia hancur secara ekonomi, dan mereka tidak mampu lagi membiayai perang ini, mereka secara fisik tidak mampu membeli senjata atau membeli ini. Prajurit Korea Utara, itu saja, itu satu-satunya cara untuk melakukannya. Dan kita bisa melakukannya dengan sanksi, dan kita bisa berhenti membeli gas bawaan kita. Tapi mereka benar-benar harus ditempatkan dalam posisi di mana mereka tidak mampu membiayai perang. Mereka tidak bisa diyakinkan untuk memprotes dengan cara lain. Dan itulah kenyataan pahit yang benar-benar saya sadari sejak saya tinggal di sini. Menurut Charles, setelah melihat langsung di Rusia benar-benar kacau saat ini. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membayar kreator sebesar 64 juta dolar per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang jumlah penontonnya kurang dari 1.000 seperti yang satu ini. Tentu saja, ini bukan berarti semua orang harus membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan tentang cara memulai dan mengembangkan channel. Kami sering mendapat pertanyaan melalui email dari kalian. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi jika kamu tertarik untuk memulai channelmu sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu. Kita membahas bagaimana orang Rusia seharusnya merasa, dan saya setuju mereka perlu merasakan sesuatu tentang Rusia yang mencoba mengambil alih negara berdaulat dan membunuh warga sipil. Salah satu kontenmu baru-baru ini viral di Instagram, tapi aku tidak tahu apakah juga di TikTok. Banyak orang Rusia, menurutku, marah soal ini. Kita akan memutarnya di sini agar penonton bisa merasakan. Intinya, kamu berpendapat banyak orang Rusia yang meninggalkan negaranya tidak terlalu peduli dengan tindakan Rusia. Mereka hanya tak ingin terpengaruh, itu sebabnya mereka pergi. Mereka bukan menentang perang, mungkin hanya sebagian kecil saja. Saya tidak menonton seluruh podcast, hanya cuplikannya saja. Apakah kamu berargumen bahwa mereka seharusnya tidak mendapatkan visa? Karena itu sesuatu yang sedang dibahas Uni Eropa saat ini. Dan banyak tokoh oposisi Rusia yang telah menyuarakan penolakan terhadap hal itu. Ya, maksud saya lihat beberapa tokoh Rusia terkenal yang sudah pergi dengan saluran YouTube besar ini yang katanya anti perang. Sebagian besar konten yang mereka keluarkan bersifat anti. Mereka kesal dan terganggu karena tak bisa lagi mengirim barang tertentu, juga khawatir akan direkrut wajib militer. Ini tentang keluhan pribadi, bukan benar-benar tentang apa yang dilakukan negara mereka. Kamu tahu, Roman, YouTuber besar dengan 1 juta pelanggan yang buat video tentang saya tidak membahas Bucha, tidak membuat video tentang tindakan negaranya saat ramai diberitakan, malah membuat video mengeloh pelacang Uni Eropa yang memperkerat keamanan Rusia, visa Rusia. Dan saya sebenarnya berpendapat bahwa tidak ada satupun orang Rusia saat ini yang seharusnya diizinkan masuk ke Uni Eropa, tidak satupun. Bukan sebagai pengungsi maupun sebagai turis, ya. Karena saat ini Uni Rusia sebagai negara telah menyatakan perang bukan hanya terhadap Ukraina, tetapi pada dasarnya terhadap seluruh Eropa. Jika Anda menonton Russia Today dan semua program-program itu juga, mereka mengatakan bahwa mereka sedang berperang dengan NATO dan risiko spionase serta mata-mata sangat tinggi. Dan uang yang dimiliki sebagian besar seorang Rusia kaya, Dapatkan berhubungan dengan pemerintah. di Rusia adalah negara yang sedang berperang, tidak menghabiskan sebagian besar uangnya untuk perang. Jadi biasanya para tantra atau pejabat tinggi yang pergi ke pegunungan Prancis bereksper menghabiskan uang Kremlin yang diterima untuk membunuh orang Ukraina demi sampanye dan resor mewah. Saya rasa Eropa tidak seharusnya menormalkan dan mentolerir hal seperti itu. Menurut saya, selama hal ini terjadi, orang Rusia sebaiknya tidak diizinkan masuk Eropa, meski mungkin saya terlihat tidak simpatik. Kalau ingin mengeluh soal itu, sebaiknya sampaikan ke pemerintah Rusia atau kesal pada tindakan Rusia. Kami telah mengeluarkan, ada peningkatan 30% dalam visa turis yang diterima ke zona Schengen, 580.000 tahun ini naik, 30% dari tahun lalu. Menurut saya, itu membuat Eropa berisiko dan menormalkan hubungan dengan negara yang tidak berperilaku seperti bangsa beradab. Saya tetap menentang hal itu dan masih berpendapat sama. Jika orang Rusia dan tidak suar, itulah akibat perilaku negara Anda yang kolonialis dan imperialis. Lihat bagaimana kaum kiri membahas masa lalu kolonial dan kejahatan Britania Raya di tahun 1700-an, termasuk tindakan mereka di India dan dunia.
Dan bawa turun-temurun dalam masyarakat Inggris. Nah, kita seharusnya masih merasa semacam rasa bersalah kolektif di Inggris. Orang-orang Inggris seharusnya merasa bersalah atas hal itu. Rusia mesyuarat concerns at sepakat saya. Ini seorang orang Rusia dianggap sudah tak perlu bersalah bersama saya, walau mereka berasal dan membayar pajak di sana. Saya tak punya waktu untuk itu. Gara-gara orang senak Rusia itu marah selesai serem bahasa ini karena menyentuh hal sensitif bagi mereka. Itu adalah hal sensitif bagi mereka. Ini mereka sadar pergi karena hidup sulit. Dan poin terakhir yang akan saya sampaikan tentang hal ini adalah jika saya berbicara dengan orang Rusia sekarang yang pergi karena mereka tidak setuju dengan perang. Pada tahun 2022, saya akan berkata, kenapa kamu tidak pergi pada tahun 2014 ketika negaramu mencuri Crimea? Kenapa kamu tidak pergi pada tahun 2014? Ketika mereka melakukan apa? Kenapa ini tidak pergi saat mereka lakukan hal serupa di Georgia, bukan hanya di Donbas? Berbagai sanksi diberlakukan dan hidup menjadi lebih sulit. Maka kamu memutuskan untuk naik pesawat dan meninggalkan Rusia. Jadi itu yang ingin saya tanyakan padamu. Jikalau orang Rusia, kenapa baru sekarang? Bukankah negaramu sudah melakukan ini sejak dulu? Dan saya tidak akan mundur trashing. Tidak, itu masuk akal. Saya mengerti argumen yang kamu buat. Disinilah saya ingin mengajukan sebuah argumen. Sebenarnya, saya baru saja mendengar dari Garry Kasparov. Dia sangat paham tentang sejarah Rusia, politik Rusia, dan semuanya. Dan salah satu argumen yang dia buat, dan inilah cara kita bisa mengakhiri perang, pada dasarnya adalah menjelaskan bahwa kita ingin menguras otak Rusia. Kita ingin semua orang pintar ini yang membantu rezim, yang pada dasarnya, kamu tahu, membantu perang ini terus berlangsung. Kami ingin mereka tinggalkan Rusia dan pindah ke negara lain. Sebagai gantinya, daripada visa kunjungan yang juga tidak ia setujui, sebaiknya kita berikan visa pengungsi saja. Mereka harus mengecam perang yang ilegal di Rusia, sehingga mereka tidak bisa kembali dan harus pindah ke negara lain. Menurut saya itu masuk akal, tapi saya tidak tahu tentang kamu. Saya tidak berpikir negara-negara barat akan menurunkan pasukan ke lapangan, karena sepertinya berdasarkan semua yang sudah kita lihat, bukan begitu? Kemungkinan Ukraina mendorong mundur Rusia kecil. Saya ingin itu, tapi secara realistis saya tidak tahu seberapa besar peluangnya. Salah satu cara menghentikan pola pikir imperial Rusia adalah dengan runtuhnya Rusia, seperti Uni Soviet dulu. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang argumen itu, dan saya tahu Anda mungkin belum punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena saya baru saja memberitahukannya. Tapi apapun reaksi Anda, menurut saya itu cerdas. Dan baca kelas atas, kalangan elit Rusia sangat mudah untuk pergi kapan saja sejak tahun 2022. Ini bukan tentang bisa atau tidaknya mereka mendapat visa pengungsi, karena mereka memang sudah bisa. Mereka pada dasarnya bisa mendapatkan penerbangan ke Turki lalu ke Eropa, dan mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Inilah yang dilakukan oleh banyak sekali orang. Saya rasa itu tidak terlalu membuat perbedaan besar. Menurut Ayamai, itu bukan argumen kuat, mungkin hanya melibatkan sedikit orang. Sekali lagi, Eropa berisiko terhadap spionase dan mata-mata dari Rusia, dan kita seharusnya benar-benar tidak mentolerir hal itu saat ini. Dan brain drain. Maksud saya, sebagian besar orang Rusia pintar dari Volnet juga sudah pergi, mereka sudah meninggalkan negara itu. Negara itu kini kekurangan tenaga kerja, atau mereka aktif dalam kampanye perang dan pemerintahan. Saya tidak tahu siapa dan di mana mereka, tapi sepertinya jumlahnya sangat sedikit, jadi tidak masalah. Ini juga tidak berarti semua orang Rusia. Bill Browder adalah idola mutlak saya. Pria ini diikut mendirikan perusahaan bersama Putin di tahun 90-an. Manajer jalanan segera ini semeta mafia, dia menjadi pengungsi di Inggris dan telah menghabiskan kariernya membahas Rusia, apa itu Rusia, dan alasan mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini. Dia menulis buku luar biasa tentang topik itu dan kini masuk daftar Vladimir Putin karena membongkar cara kerja internal Rusia. Dia adalah pahlawan karena melakukan itu. Dia tidak luar biasa dia melakukan itu. Dia orang Rusia, jadi saya tidak membenci semua orang Rusia. Tapi dia secara aktif membongkar, menggunakan informasi yang dia miliki, apa yang dia lihat di dalam sistem itu. Dan untuk itu saya mengucapkan selamat kepadanya. Saya tanya belum cemeli honal itu dari banyak orang Rusia lainnya, guys. Sekali lagi, orang-orang yang belakangan ini membuat berita buruk tentang saya. Dan toko Rusia terkenal di YouTube tidak melakukannya. Mereka tidak membicarakan Indonesia akan kejahatan perang yang dilakukan Putin, mereka tidak membicarakan pola pikir imperialis yang menyebabkan hal itu terjadi. Mereka justru membuat video expose terhadap jurnalis pro-Ukraina yang agak aneh.